가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita. Tidak lupa salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Halo teman-teman, sebelumnya izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Sobah, mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bandung dengan nomor induk 12301260009. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah fikih dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai dengan toharoh. Kita masuk pada latar belakang. Dalam ajaran Islam, toharoh atau bersuci merupakan aspek fundamental yang menjadi landasan bagi sahnya sejumlah ibadah, terutama sholat. Kewajiban menjaga kesucian ini bukan hanya untuk bertujuan menghilangkan kotoran fisik, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta persiapan spiritual sebelum menghadapnya. Selain memiliki nilai ibadah, toharoh juga berkaitan erat dengan kebersihan, kesehatan, dan kehormatan diri seorang muslim. Dengan memahami cara bersuci dari hadas maupun najis, seorang muslim dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna sekaligus mempraktikkan nilai-nilai kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembahasan mengenai toharoh menjadi sangat penting untuk dikaji lebih dalam, mencakup pengertian macam-macam toharoh serta tata cara pelaksanaan sesuai tuntutan syariat. Di sini kita masuk pembahasan rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan toharoh dalam perspektif fikih? Yang kedua, apa saja jenis-jenis toharoh? Yang ketiga, bagaimana tata cara melaksanakan toharoh? Lalu tujuan penulisan ini, yang pertama untuk mengetahui pengertian toharoh, yang kedua untuk mengetahui jenis-jenis toharoh, yang ketiga untuk mengetahui tata cara melaksanakan toharoh. Baik, sekarang masuk pada pembahasan. Pembahasan pertama mengenai pengertian toharoh. 1.1 ada definisi toharoh. Toharoh secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab atau harotu yang bermakna bersih, suci, dan bebas dari segala bentuk kotoran. Dalam konteks bahasa, toharoh tidak hanya mengacu pada kebersihan fisik, tetapi juga kesucian yang menjaga kehormatan dan kemuliaan seseorang. Secara istilah, menurut para ulama fikih, toharoh didefinisikan sebagai suatu perbuatan untuk menghilangkan hadas dan najis dengan cara-cara yang ditentukan syariat, menggunakan air suci mensucikan atau dengan pengganti air seperti tayamum, sehingga seseorang menjadi layak untuk melaksanakan ibadah yang mensyaratkan kesucian. Dengan kata lain, toharoh bukan hanya pembersihan fisik, tetapi juga bentuk kepatuhan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima ibadahnya. Sedangkan definisi menurut kitab Fathul Wahhab, toharoh yaitu raf'ul hadasin au ijaratin najhin au ma fi ma'nahuma, yang artinya adapun toharoh atau bersuci adalah mengangkat hadas, menghilangkan najis, dan segala sesuatu yang semakna dengan keduanya. Lalu pembahasan selanjutnya 1.2 yaitu pentingnya toharoh dalam Islam. Toharoh merupakan syarat sah sejumlah ibadah, terutama sholat. Tanpa toharoh, ibadah tidak diterima.
Toharo juga menjaga kehormatan diri, memelihara kesehatan, serta menjadi simbol kebersihan jiwa dan badan. Terdapat dalil dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Lalu terdapat hadis yang bunyinya tidak diterima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Lalu selanjutnya 1.3 yaitu syarat air untuk bersuci. Dalam fikih Syafi'iyah, pembahasan mengenai air memiliki kedudukan sangat penting karena sah tidaknya toharoh seseorang sangat bergantung pada jenis air yang digunakan. Hal ini disebabkan toharoh baik yang berkaitan dengan hadas maupun najis hanya dapat dilakukan dengan menggunakan air yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, ada batasan yang jelas mengenai jenis-jenis air yang boleh dan tidak boleh digunakan dalam bersuci. Yang pertama, air yang digunakan harus bersifat tohur. Maksudnya bagaimana? Jadi, air yang dapat dipakai untuk toharoh harus termasuk kategori tohur, yaitu air yang suci zatnya dan dapat mensucikan. Air jenis ini memiliki 3 sifat asli, yaitu warna, rasa, dan bau. Sebagaimana air yang diciptakan Allah secara alami tanpa campuran yang mengubahnya. Termasuk dalam kategori air tohur, diantaranya air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, air embun. Semuanya dapat digunakan untuk wudhu, mandi wajib, dan menghilangkan najis selama tidak berubah sifatnya. Yang kedua, air tidak boleh berubah sifat aslinya akibat campuran yang lazim. Air yang bercampur dengan benda suci namun tidak mengubah 3 sifatnya, yaitu warna, rasa, dan bau, tetap dihukumi tohur. Misalnya air sungai yang bercampur sedikit daun atau tanah. Campuran itu dianggap maafu atau dimaafkan jika memang sulit dihindari. Namun jika air bercampur dengan benda suci hingga menghilangkan salah satu sifat aslinya secara signifikan, misalnya air berubah menjadi air kopi, teh, parfum, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa perubahan yang kuat dan disengaja menyebabkan air itu menjadi tohir atau suci tapi tidak mensucikan. Lalu yang ketiga, air tidak boleh termasuk air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas seperti wudhu atau mandi wajib pertama kali mengenai anggota tubuh yang wajib dibasuh. Menurut pendapat mu'tamad mazhab Syafi'iyah, air mustakmal adalah suci namun tidak mensucikan sehingga tidak dapat digunakan untuk toharoh yang kedua kalinya. Contoh air mustakmal yaitu air yang menetes dari anggota tubuh saat wudhu, air yang dipakai membasuh tubuh ketika mandi wajib, air dalam wadah kecil yang dipakai 1 kali untuk wudhu hingga menyentuh kulit dan kembali jatuh ke wadah. Maka air mustakmal tidak boleh digunakan untuk wudhu berikutnya maupun mandi wajib. Lalu air yang selanjutnya yang keempat, air tidak boleh termasuk air mutanajis atau terkena najis. Air yang terkena najis disebut air mutanajis dan otomatis tidak boleh digunakan untuk toharoh kecuali air tersebut 2 kulah atau lebih dan sifatnya tidak berubah. 2 kulah menurut Imam Syafi'i kurang lebih dari 270 liter. Rinciannya, jika volume air kurang 2 kulah lalu jatuh najis walaupun tidak berubah sifatnya. Jika volume air lebih dari 2 kulah tidak najis selama warna, rasa, dan bau tidak berubah. Jadi, jika salah satu sifat air berubah karena najis, maka hukumnya najis meskipun jumlahnya lebih dari 2 kulah. Yang kelima, air mengalir lebih kuat hukumnya. Dalam mazhab Syafi'i, air mengalir memiliki kedudukan khusus. Selama air terus mengalir dan tidak berubah sifatnya, ia dihukumi suci dan mensucikan meskipun bersentuhan dengan najis. Hal ini karena aliran dapat menghilangkan pengaruh najis. Lalu, yang keenam, sifat air tidak boleh berubah karena unsur najis. Jika air berubah karena najis, meskipun sedikit, maka air itu tidak boleh dipakai. Perubahan sedikit saja pada warna atau bau atau rasa sudah cukup membuat air menjadi najis. Pembahasan selanjutnya yaitu nomor 2, macam-macam toharoh.
2.1 Toharo dari hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci yang bersifat maknawi abstrak yang menghalangi seseorang melakukan ibadah tertentu. Hadas terbagi dua. Hadas kecil adalah kondisi yang mewajibkan seseorang berwudu, seperti buang air, keluar angin, tidur lelap, atau bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang non-mahram. Lalu selanjutnya ada hadas besar. Hadas besar disebabkan oleh keluarnya mani, junub, haid, atau nifas. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 43, dan jika kamu junub maka bersucilah atau mandilah. Nah, pembahasan selanjutnya 2.2 mengenai toharoh dari najis. Najis adalah kotoran nyata yang harus dihilangkan. Pembersihannya tergantung jenis najisnya. Pertama ada najis mughalladho, yaitu najis berat, contohnya anjing, babi, dan turunannya. Kedua, najis mutawasito, yaitu najis sedang seperti kotoran manusia atau hewan tertentu. Yang ketiga, najis mukhaffafa atau ringan, misalnya urin bayi laki-laki yang belum memakan makanan selain ASI. Nah, setelah kita mengetahui definisi toharoh, lalu macam-macam toharoh, sekarang kita masuk pada pembahasan nomor 3, yaitu tata cara toharoh. Tata cara melaksanakan toharoh. Bersuci merupakan syarat sah ibadah, khususnya sholat. Ketelitian dalam melaksanakan toharoh menunjukkan kesungguhan seorang hamba dalam menyiapkan dirinya sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke pembahasan yang pertama, 3.1, yaitu tata cara wudhu. Wudhu merupakan cara menghilangkan hadas kecil. Wudhu memiliki rukun, syarat, serta sunah-sunah yang dianjurkan. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 mengenai kewajiban bersuci sebelum sholat, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku, sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu hingga kedua mata kaki. Nah, ayat ini menjadikan dalil utama kewajiban wudhu dan menjadi dasar toharoh dalam ibadah. Pertama, syarat wudhu. Wudhu dianggap sah apabila dilakukan dengan memenuhi syarat berikut. Nah, yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, sudah tamyiz atau sudah balik. Nah, yang ketiga, harus bersih dari haid dan nifas. Yang keempat, bersih dari sesuatu yang menempel pada kulit sehingga menghalangi jalannya air pada kulit, misalnya kutek, cat, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, tidak terdapat sesuatu yang merubah keadaan air di permukaan kulit, seperti pulpen atau yang lainnya. Lalu mengetahui fardu berwudu, lalu tidak mengubah sesuatu yang termasuk fardu wudu menjadi sunnah, seperti membasuh wajah dianggap sunnah. Lalu selanjutnya harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Lalu sudah masuk waktu sholat, lalu juga wudhu harus dilakukan terus bersambung tanpa jeda panjang. Nah, agar rukun-rukunnya dianggap satu rangkaian yang utuh. Selanjutnya yang nomor 2, rukun wudhu. Yang pertama, niat, dilakukan saat membasuh wajah. Yang kedua, membasuh wajah. Selanjutnya, membasuh kedua tangan sampai sikut, memastikan airnya merata. Selanjutnya, mengusap sebagian kepala meski hanya sebagian kecil. Lalu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir, tertib, yaitu mengikuti urutan rukun secara beruntun. Nah, apabila seseorang mendahului satu rukun sebelum yang sebelumnya, wudunya menjadi tidak sah. Rukun ini wajib dan tidak boleh tertinggal sedikit pun. Nah, selanjutnya nomor 3, sunah-sunah wudhu. Ada sunah-sunah yang sangat dianjurkan, diantaranya membaca basmalah, mencuci telapak tangan 3 kali, berkumur dan istinsyak, mengusap seluruh kepala dan telinga, lalu mendahulukan anggota kanan, menggosok-gosok anggota, melakukan 3 kali basuhan. Nah, sunah-sunah ini memperindah ibadah bersuci dan menambah kesempurnaan ibadah. Lalu selanjutnya nomor 4, hal-hal yang membatalkan wudhu. Wudhu dapat batal apabila seseorang melakukan atau mengalami sesuatu yang secara syar'i menghilangkan keadaan suci.
dari hadas kecil. Pembatalan-pembatalan ini ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, dan penjelasan ulama fikih. Nah, hal-hal yang membatalkan wudhu diantaranya: 1. Keluar sesuatu dari dua jalan, yaitu kubul atau dubur. Nah, ini merupakan pembatalan wudhu yang paling utama. Segala sesuatu yang keluar dari kemaluan depan, kubul atau belakang, dubur, baik berupa air kencing, tinja, angin atau kentut, mazi, wadi, darah atau nanah. Nah, dalilnya sebagaimana hadis Nabi, yaitu Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian apabila berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keluar sesuatu dari dua jalan adalah definisi utama hadas kecil, sehingga otomatis membatalkan wudu, kecuali yang keluar tersebut adalah air mani. Nah, maka itu diwajibkan bersuci dengan mandi wajib. Yang kedua, hilangnya akal. Apabila seseorang kehilangan kesadaran, maka wudunya batal karena ia tidak mampu lagi menjaga dari keluarnya sesuatu dari dua jalan. Namun, tidur ringan yang tidak sampai membuat pantat terangkat dan masih mampu mengontrol tubuh tidak membatalkan wudu. Ini berdasarkan pandangan ulama Syafi'i yang membedakan antara tidur berat dan tidur ringan. Contoh hilang akal diantaranya tidur nyenyak, pingsan, mabuk, epilepsi, hilang kesadaran total, dan gila. Kecuali tidur dalam posisi duduk dengan pantat menempel kokoh, menurut Syafi'i masih dianggap menjaga hadas, sehingga tidak membatalkan wudhu. Lalu selanjutnya, 3. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan ajnabi atau bukan mahram. Menyentuh kulit antara laki-laki dan perempuan non mahram tanpa penghalang membatalkan wudhu, baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Contohnya, bersalaman dengan lawan jenis non mahram, tangan bersentuhan, kulit tidak sengaja bersinggungan. Mazhab Syafi'i menafsirkan menyentuh sebagai sentuhan fisik yang membatalkan wudhu. Nah, ada pengecualian, yaitu sentuhan dengan mahram seperti ibu, saudara kandung, dan lain-lain. Itu tidak batal. Lalu juga ada sentuhan yang ada penghalangnya, seperti dengan sarung tangan. Nah, itu tidak batal. Nah, yang keempat, menyentuh kemaluan, kubul atau dubur. Nah, baik milik sendiri atau milik orang lain dengan telapak tangan atau jari-jari. Nah, itu membatalkan wudhu. Terdapat dalil, Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi. Sekarang lanjut pembahasan selanjutnya, 3.2, yaitu tata cara mandi wajib. Mandi wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar seperti junub, haid, nifas, atau keluarnya mani. Nah, di sini yang pertama ada rukun mandi wajib. Rukun mandi hanya 2. Yang pertama, niat menghilangkan hadas besar. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh tanpa terkecuali. Air harus mencapai bagian-bagian pangkal rambut, bagian lipatan tubuh, sela-sela jari, bawah kuku, akar rambut yang tebal. Nah, tidak boleh ada bagian tubuh yang terhalangi dari air meskipun sangat kecil. Nah, yang kedua yaitu tata cara mandi wajib yang sempurna. Walaupun rukun hanya 2, tata cara sempurna yang dianjurkan Imam Syafi'i adalah 1. Membaca basmalah, 2. Membersihkan najis dan kotoran terlebih dahulu, 3. Berwudu sebelum mandi, 4. Mengguyur kepala 3 kali sambil meratakan air sampai ke pangkal rambut, yang kelima membasuh sisi kanan tubuh kemudian kiri, yang keenam meratakan air ke seluruh tubuh tanpa tersisa. Nah, tata cara ini termasuk sunnah, tetapi rukun tetap wajib. 3.3 Tata cara tayamum. Tayamum menjadi bukti kasih sayang Allah karena diperbolehkan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika air tidak ditemukan atau penggunaannya membahayakan. Tanah sebagai alat bersuci atau alat tayamum. Sebagaimana terdapat hadis, dijadikan bagi umatku tanah yang suci sebagai alat bersuci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini terdapat sebab terjadi tayamum. Yang pertama, tidak ada air atau air sulit dijangkau. Tetapi dengan syarat sudah berusaha mencari air, tapi airnya tidak ditemukan. Lalu yang kedua, karena sakit, yang jika terkena air, penyakit tersebut akan lebih membahayakan, bahkan bisa merenggut nyawa. Lalu ada juga terdapat hewan yang sangat kehausan,
Dalam fikih syar'i, jika air yang ada hanya cukup untuk menyelamatkan hewan yang kehausan, maka air diberikan kepada hewan. Sementara manusia boleh tayamum karena menjaga nyawa lebih diutamakan. Nah, sekarang terdapat syarat tayamum nih. Yang pertama, menggunakan tanah yang berdebu. Yang kedua, tanah yang digunakan harus suci. Yang ketiga, tidak diperbolehkan menggunakan tanah yang sudah dipakai. Yang keempat, tanah tidak boleh tercampur apapun. Contohnya tercampur tepung, aci. Nah, itu tidak boleh digunakan ya. Yang kelima, bermaksud tayamum atau berniat bersuci dengan tayamum untuk mengangkat hadas karena tidak bisa memakai air. Lalu yang keenam, mengusap wajah dan dua tangan dengan 2 kali tepukan, yaitu menepukkan kedua telapak tangan ke tanah atau ke debu sebanyak 2 kali. Nah, tepukan pertama yaitu tepuk tanah sekali, usapkan debunya ke seluruh wajah. Lalu tepukan kedua dipakai untuk mengusap kedua tangan sampai sikut. Lalu yang ketujuh, membersihkan najis sebelum memulai tayamum. Yang kedelapan, menghadap ke arah kiblat saat akan bertayamum. Yang kesembilan, sudah masuk waktu sholat. Yang kesepuluh, tayamum digunakan untuk 1 kali sholat fardu. Nomor 2, rukun tayamum. Nah, tayamum juga terdapat rukun. Yang pertama, memindahkan tanah atau debu pada anggota tayamum. Yang kedua, niat tayamum. Yang ketiga, mengusapkan wajah. Yang keempat, mengusap kedua tangan sampai pergelangan. Yang kelima, tertib dalam pelaksanaannya. Nah, yang ketiga, tata cara tayamum. Pertama, menyentuh debu suci dengan kedua telapak tangan, lalu mengusapkan ke seluruh wajah hingga merata. Selanjutnya, menyentuh debu lagi menurut sebagian ulama Imam Syafi'iyah. Lalu mengusap kedua tangan sampai ke sikut, lalu menjaga debu yang menempel tidak hilang sebelum tayamum selesai. Nah, yang keempat, terdapat hal-hal yang membatalkan tayamum. Di antaranya, yang pertama sama halnya seperti pembatalan wudhu yang telah dijelaskan, lalu murtad, lalu telah ada air bagi yang bertayamum karena tidak adanya air. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tata cara pembersihan najis sesuai jenis dan tingkatannya. 1. Najis mughalladoh, najis berat, termasuk najis anjing dan babi dan turunannya. Cara mensucikannya, hilangkan terlebih dahulu zat najisnya, lalu dicuci 7 kali. Salah satu di antaranya menggunakan air bercampur tanah. Yang kedua, najis mutawasitoh, yaitu najis sedang. Nah, najis ini terbagi 2. Najis mutawasitoh ainiyah, yaitu najis yang zatnya masih terlihat, baik bentuk, warna, bau, atau rasanya. Lalu yang kedua, najis mutawasitoh hukmiyah, yaitu najis yang zatnya sudah hilang tapi hukumnya masih dianggap najis karena sebelumnya terkena najis. Contohnya seperti kotoran manusia atau kotoran hewan. Nah, cara mensucikannya cukup dengan air sampai hilang 3 sifat najis tersebut: warna, bau, rasa. Yang ketiga, najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Contohnya urin bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI. Nah, cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air sehingga air mengenai seluruh area najis tersebut. Nah, lalu pembahasan selanjutnya, larangan bagi orang yang sedang berhadas. A. Larangan bagi orang berhadas kecil sampai ia melakukan wudhu. Nah, ia tidak boleh yang pertama melaksanakan sholat, yang kedua melakukan tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran. Nah, selanjutnya ada B. Larangan bagi orang berhadas besar atau junub, nah sampai ia melakukan mandi wajib. Nah, ia tidak boleh yang pertama sholat, yang kedua melakukan tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran, keempat membawa Al-Quran, kelima membaca Al-Quran, yang keenam berdiam diri di masjid. Selanjutnya bagian C ada larangan bagi perempuan berhadas besar, baik haid atau nifas. Nah, larangannya yang 1 melaksanakan sholat, 2 haram tawaf, 3 menyentuh Al-Quran, 4 membawa Al-Quran, 5 berdiam diri di masjid, yang keenam tidak boleh membaca Al-Quran, yang ketujuh tidak boleh puasa, yang kedelapan tidak boleh ditalak, yang kesembilan tidak boleh melewati masjid jika khawatir darahnya keluar dan menajisi masjid, yang ke-10 tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, larangan-larangan ini menunjukkan betapa pentingnya kesucian dalam ibadah. Selanjutnya 3.6 ada adab-adab toharoh. Nah, adab juga menjadi bagian dari kesempurnaan toharoh meski bukan syarat sahnya. Adab-adabnya diantaranya niat ikhlas untuk bersuci karena Allah, bukan cuma biar fresh doang.
Yang kedua, mengawali dengan basmalah sebelum berwudu atau mandi wajib. Selanjutnya, menggunakan air yang suci dan mensucikan serta tidak berlebihan. Tidak boleh israf ya. Selanjutnya, mendahulukan anggota tubuh kanan sebelum kiri saat wudu. Lalu selanjutnya, menggosok-gosokkan dan meratakan air ke seluruh bagian yang wajib. Lalu juga tidak boleh berbicara hal yang sia-sia ketika berwudu. Lalu menghadap kiblat saat wudu bila memungkinkan. Selanjutnya juga ada menjaga kebersihan tempat dan alat yang digunakan untuk bersuci. Lalu tidak boleh menggunakan air panas yang terlalu menyakiti tubuh. Selanjutnya berdoa setelah selesai wudu dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Lalu menjaga wudu selama mungkin dan memperbarui wudu saat batal. Lalu menjaga aurat dengan sopan saat mandi wajib. Lalu juga tidak membuang air di tempat yang mengganggu orang lain seperti tepi jalan atau tempat bernaung. Nah, adab-adab ini menambah nilai ibadah dan melatih jiwa untuk lebih tunduk dan disiplin. Juga terdapat hikmah toharoh. Nah, diantaranya mendekatkan diri kepada Allah karena ibadah hanya sah dalam keadaan suci. Lalu membiasakan hidup bersih sesuai prinsip kebersihan bagian dari iman. Lalu juga menjaga kesehatan tubuh dengan menghilangkan kotoran, najis, dan menjadi lebih higienis. Hikmah selanjutnya yaitu meningkatkan kehusyuan ibadah karena tubuh dan hati yang bersih menenangkan jiwa. Lalu juga membentuk disiplin dan ketelitian dalam menjalankan syariah. Nah, sampai kita pada kesimpulan. Toharoh merupakan konsep penting dalam Islam yang mencakup penyucian diri dari hadas dan najis, baik secara fisik maupun maknawi. Berdasarkan pandangan para ulama, terutama mazhab Syafi'iyah, toharoh bukan hanya sekedar tindakan membersihkan kotoran, tetapi juga ibadah yang menjadi syarat sah dalam melaksanakan amal-amal tertentu seperti sholat. Dengan memahami hakikatnya, seorang muslim dapat menyadari bahwa kebersihan lahir dan batin adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam toharoh meliputi toharoh dari hadas, baik hadas kecil dengan wudu maupun hadas besar dengan mandi wajib, serta toharoh dari najis, yaitu melalui penyucian menggunakan air suci atau metode penyucian tertentu seperti 7 kali cucian pada najis mughalladoh. Termasuk pula pembahasan mengenai jenis-jenis air yang sah digunakan untuk bersuci, syarat-syaratnya, serta hal-hal yang membatalkannya. Semua ini menunjukkan bahwa Islam memiliki aturan yang sangat terperinci untuk menjaga kebersihan dan kesucian umatnya. Adapun tata cara toharoh telah ditetapkan secara runtut dan rinci, mulai dari niat, urutan wudu, tata cara mandi wajib, tayamum, ketika tidak ada air, hingga adab-adab yang menyertainya. Tata cara yang benar bukan hanya memastikan sahnya ibadah, tetapi juga memberikan efek kedisiplinan, ketenangan hati, dan penghormatan terhadap syariat. Dengan demikian, toharoh menjadi landasan penting yang menghubungkan ketaatan lahiriah dan kebersihan spiritual seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua yang mendengarkannya. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.